Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sardar Ramdhani dari Prodi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Oke, kali ini saya akan mencoba untuk melanjutkan mengerjakan tugas 3. Mungkin langsung saja. Di sini instruksinya buatlah yang pertama untuk tugas 3 ini, buatlah sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut nama, string. Ini kurang lebih sama dengan tugas 2 yang kemarin sudah dikerjakan. Namun di sini harus memiliki kelas abstrak ya. Di sini menu item. Nah, ini perbedaannya sekarang didefinisikan sebagai abstrak ya. Kemudian yang kedua, buatlah 3 kelas turunan dari menu item. Nah, ini berarti di menu item ini sebagai induknya ya. Nanti kelas makanan, minuman, dan diskon itu menjadi sub kelasnya daripada menu item ini. Oke, kemudian di sini harus mengimplementasikan tampilan menu ya. Nah, tampil menu di sini kita definisikan public abstract void tampil menu. Kemudian poin yang ketiga, buatlah sebuah kelas menu yang akan digunakan untuk mengelola semua item menu dalam restoran. Kelas ini harus memiliki atribut berupa sebuah array list. Nah, kita buat menu kelas ya. Di sini harus memiliki array list daripada menu item. Nah, di sini menunya bisa untuk menambahkan item, kemudian menampilkan menu nantinya ya, untuk search ataupun cari menu, kemudian nanti bisa ada fitur hapus item. Kemudian poin yang keempat, buatlah kelas pesanan yang akan digunakan untuk mencatat pesanan pelanggan. Kelas ini harus memiliki atribut berupa array list untuk menyimpan item-item yang dipesan. Oke, kita lihat di sini kelas pesanan. Nah, di dalam kelas pesanan harus memiliki ini ya, berupa atribut berupa array list. Nah, di sini daripada menu item. Nah, di sini ada fungsi untuk tambah pesanan nanti dalam menu pesanan ya. Kemudian di sini ada menampilkan pesanan ya, diambil dari menu item ya. Kemudian hitung total. Nah, ini untuk menghitung total pesanan. Kemudian di sini fungsi untuk nge-get item yang dipesan. Oke, selanjutnya implementasikan konsep inheritance dengan benar antar kelas-kelas ini. Nah, itu yang tadi. Kemudian implementasikan konsep encapsulation. Nah, ini maksudnya tadi di menu item ya. Ini salah satu bentuk encapsulation adalah ini privat ya, jadi data nggak bisa diakses langsung dari luar. Kemudian pergunakan pengecualian exception yang mungkin terjadi seperti ketika mencoba akses item menu yang tidak ada di dalam menu. Oke, nanti ini diimplementasikan di mainnya ya, di exceptionnya di bagian
main ya. Jadi ketika user nanti memilih item yang enggak ada ataupun menginput item yang enggak ada di database, misalkan dia akan memberitahu ya, menu tidak ada. Misalkan di sini saya kasih keterangan menu tidak ditemukan, silakan coba lagi. Kemudian poin yang selanjutnya, program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru ya, seperti makanan, minuman ataupun diskon, menampilkan menu restoran, kemudian menerima pesanan pelanggan dan mencatatnya, menghitung total. Ini sama ya, kurang lebih sama kayak yang di tugas 2 kemarin, menampilkan struk pesanan pelanggan kemudian keluar dari program. Nah, ini kurang lebih fungsinya sih sama ya kayak yang di tugas kemarin. Oke, dari instruksi yang sudah diberikan kurang lebih sudah dibuatkan ya di dalam program Java ini. Nah, mungkin langsung saja kita coba tes ya. Nah, di sini yang pertama kita coba menu pesan makanan ya. Kita coba pesan, misalkan saya pesan nasi padang. Ini dulu ya, kita coba menu yang tidak ada di sini, misalkan nasi goreng. Nasi goreng kan nggak ada di ini ya. Nah, ini muncul ya, menu tidak ditemukan, silakan coba lagi. Nah, kemudian kita coba input nasi padang. Nah, di sini ada ya, kalau ada dia nggak ada timbul keterangan apa-apa. Kemudian saya coba pesan lagi minuman, kopi misalkan. Oke, kalau udah selesai, ketik selesai. Nah, di sini struk pesanannya udah sesuai ya. Nasi padang yang satu, minumannya itu kopi satu, total biayanya 35.000. Nah, di sini diskonnya tidak ada ya, karena transaksinya masih di bawah 50.000. Kemudian total setelah diskonnya nggak ada, karena nggak ada diskon masih sama ya. Kemudian pajaknya 3.500, biaya pelayanannya 2.000, ini udah sesuai ya. Kemudian total bayar yang harus dibayarkan itu 40.500. Oke, ini udah sesuai ya. Kemudian kita tes, kita pesan di atas 50.000 ya. Kita coba nasi padang satu, kemudian sate ayam, kemudian saya pesan kopi. Nah, ini harusnya dapat diskon minumannya ya. Selesai. Nah, ini ya, dapat diskon seharga minuman. Jadi kalau misalkan transaksi di atas 50.000 sampai 100.000 totalnya, dia mendapatkan diskon minuman satu item. Oke, kemudian kalau misalkan di atas 100.000 itu diskonnya 10% ya. Kita coba tes nasi padang lagi, kemudian sate ayam lagi, kemudian kopi. Nah, ini selesai. Nah, di sini diskon 10% ya. Total pesanannya itu 120.000, kemudian dapat diskon sebesar 10%. Jadi total yang kita harus bayar ditambah pajak plus biaya pelayanan adalah segini ya. Oke, selanjutnya mungkin kita coba ke akses ke menu manajemen menu restoran ya.
kita coba tambahkan menu, misalkan menunya soto ayam, bukan soto ayam, asinan deh. Asinan harganya 12.000 misalkan. Kategorinya makanan ya, makanan aja lah. Kemudian jenis makanannya penutup. Oke, nah coba kita menu, ubah harga menu ya, yang tadi udah di add apakah udah masuk. Nah di sini udah masuk ya, asinan, kategori makanan. Nah, jenisnya penutup. Oke, langsung saja kita coba ubah harganya ya. Asinan yang tadinya 12.000 kita set jadi 10.000 atau jadi 1.000 deh. Coba kita tes lagi apakah jadi 10.000. Nah ini udah 10.000 ya harganya si asinan ini. Kemudian oke, kemudian kita tes hapus menu asinan ya, yang mau dihapus asinan. Oke, kita coba cek apakah asinan udah nggak ada. Oke, di sini udah nggak ada ya. Ini jadi fitur buat tambah, ubah dan hapus menu udah bisa semua ya. Oke, kembali ke menu utama. Nah mungkin pengetesannya udah sesuai semua ya, udah sesuai dengan instruksi tadi, terutama ini ya poin yang ke-8. Program harus memiliki menu utama yang memungkinkan pengguna untuk menambahkan item baru. Tadi sudah ya, menambahkan asinan dan harga awal 12.000. Kemudian ini menampilkan menu restoran, ini sudah berhasil menampilkan menu restoran. Kemudian menerima pesanan dari pelanggan dan mencatatnya yang tadi ya, tadi sudah disimulasikan. Kemudian menghitung total biaya pesanan dengan mempertimbangkan diskon yang tadi ya. Jadi settingan saya, jika pesanan lebih dari 50.000 sampai 100.000 itu hanya mendapatkan diskon minuman saja. Jadi kalau tidak memesan minuman ya tidak mendapatkan diskon ya, meskipun transaksinya di atas 50 sampai 100.000. Nah kemudian menghitung total biaya pesanan dan mempertimbangkan diskon. Nah, tadi sudah disimulasikan, sudah berhasil semua. Kemudian menampilkan struk pesanan. Nah ini tadi juga sudah. Ini struknya tadi, coba kita scroll lagi ke atas. Nah ya, ini ya contoh struk yang tadi sudah dites. Nah kemudian keluar dari program. Nah ini yang terakhir ya, yang terakhir kita coba menu keluar. Jadi kita ketik ataupun input angka 3. Nah ini sudah keluar ya dari program. Nah programnya juga sudah berhenti. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Dalam tugas 3 ini saya tidak menambahkan fitur login ya untuk manajemen menu restoran, tapi nggak apa-apa lah, karena sebelumnya sudah dicoba di tugas 2 ya. Mungkin mohon maaf kalau misalkan ada kesalahan, mohon dikoreksi jika ada kesalahan program ataupun logika untuk bahan pembelajaran saya ya. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.